menstruasi. Oke. Siklusnya itu ada 28 sampai 35 hari. Jadi kalau siklus pendek berarti 28, siklus panjang berarti sekitar 35 hari. Jadi nggak heran kalau misalnya ibu saya menstruasinya sebulan 2 kali, tanggal 1 sampai tanggal 28, normal. Jelas. Berarti kamu termasuk siklus pendek. Jelas? Oke ya. Nah, kalau terus ini kok mundur-mundur terus, normal, siklus panjang. Jelas? Nah, oke. Kalau dilihat di gambar untuk siklus menstruasi ya, kan ada gambarnya kayak gini nih ya. Gitu kan? Terus ada gini-gini kan? Gitu kan? Iya. Nah, ini menggambarkan dinding rahim. Apa dinding rahim namanya? Ya, dinding rahim. Endometrium. Perhatikan. Yang namanya menstruasi di sini ada seorang wanita di mana dia menstruasi pada tanggal 1 sampai tanggal 7. Jadi menstruasi itu batasnya sampai 14 hari. Hari ke-15 masih menstruasi berarti penyakit. Oke, periksa. Tapi kalau 14 ya nggak apa-apa, bonus aja dari kalau 14 hari nggak sholat ya. Dia masa nggak sholat kan? Betul kan? Iya kan? Ya kan? Ngerti ya? Iya, pas Ramadan baru denger ya. Pondok 14 hari. Ya, jadi masih normal 2 minggu. Jelas? Hari ke-15 itu hari bukan hari, sekarang sudah darah penyakit. Ya, menstruasi. Menstruasi itu di sini gambarkan bahwa dinding rahimnya hancur ya kan? Namanya peluruhan dinding rahim atau peluruhan endometrium. Jadi kalau kamu malas ngomong, misalnya malas ngomong mens atau freak, maaf ya, hari ini saya lagi peluruhan endometrium. Keren, lebih keren gitu ya? Ya, peluruhan endometrium. Ya, oke. Kemudian ya, di sini ada 14 ya, hari 14 ya. Nah ini yang kita sebut dengan ovulasi atau bertelur, mengeluarkan ovum atau sel telur yang siap dibuahi. Jadi waktunya hari subur, jelas? Jadi wanita itu hari suburnya cuma 1 hari dalam 1 bulan, yaitu hari ke-14 dihitung dari hari pertama menstruasi. Kalau wanita ini menstruasi pada tanggal 1, maka dia ovulasi tanggal 14. Kalau ada wanita yang menstruasi hari pertamanya tanggal 20, maka dia ovulasi tanggal 20 tambah 14 berapa? Ya, tanggal 34 ya? Enggak. Ya coba sendiri. Jelas? Mulai hari ini kamu harus tahu. Nanti minggu depan saya tanya ya, kamu kelas tanggal berapa? Coba, saya kenal-kenalnya deh, gimana ngerti ya? Yang penting kalau jauh itu langsung jangan banyak pikir. Padahal salah betul. Tapi mantap dulu, jelas? Ya? Latihan kayak gitu dong, latihan apa gitu ya? Kalau jawab jangan ada ragu-ragu gitu ya. Nanti kalau kamu jawabnya ragu-ragu, hidupmu dengan penuh keraguan gitu ya. Ngeri banget ya. Oke, berarti kan? Berarti ovulasi nanti lihat sendiri ya, yang salah ya. Yang jawab masalah itu udah nggak punya ya kan? Yang jawab masalah hitungin, punya kamu mau ngasih hitungin ya? Apain gitu, nggak usah. Yang jawab hanya info aja, oke? Jadi perhatikan, ovulasi itu keluarnya ovum. Maka kalau dia punya suami, saya katakan kalau dia punya suami, kalau dia melakukan hubungan suami istri berarti hamil. Jelas. Jadi hanya hari itu, jelas. Hari ke-14 itu dari hari pertama menstruasi. Nanti kalau pas nikah nanya tuh sama istri kamu, ya, kamu hari pertama menstruasinya ya? Tahu berapa? Tahu kamu itu? Gitu kok. Jelas kan? Jadi harus ngerti gitu ya. Jangan asal sembarangan gitu ya. Terus gimana Bu kalau apa? Oh iya, kita ngomongin hormonnya dulu ya, baru kita ngomongin sperma ya. Hormonnya dulu, perhatikan. Nah, kalau hormonnya ya, yang ngaruh sama ovulasi itu apa? Kemarin kita ngomong oogenesis. Apa? Hormon apa yang memicu oogenesis? Estrogen. Progesteron. Yang oogenesis sama sperma. Oke? Berarti di sini FSH ya, di sini bekerja. Nah, kalau tadi betul yang dikatakan selain FSH ada estrogen. Ya, jadi kalau estrogen harusnya warna-warni ya. Ada ya? Oke.
Saya sombong dulu ya, buka dulu ini ya. Udah ada yang enggak. So, ya enggak, beneran ya. Sombong dulu ya, maaf ya baru. Ada guru yang kayak gini nggak ada ya? Ada, ibu. Ya, ya. Ini estrogen ya. Estrogen. Ini estrogen di sini nih. Ini yang merahnya. Estrogen. Nah, gitu. Nah ini ya. Kemudian dia nanti akan turun lagi. Oke? Ini estrogen. Gambarnya nggak kayak gini kan? Ini turun. Nah, ya. Jadi estrogen itu ya. Nggak bisa gambar grafik sih. Maksudnya di sini ya, estrogen itu titik tertinggi estrogen ada pada saat ovulasi. Jadi hari ke-14 itu estrogennya berada pada titik tertinggi. Jadi wanita itu estrogen paling tinggi cuma 1 hari, nah. Nggak setiap hari. Beda sama cowok. Kalau cowok testosteronnya bisa setiap hari tinggi. Kalau cewek cuma 1 hari. Apa yang terjadi saat estrogen tinggi dan kadang yang bisa melihat justru laki-laki, bukan kitanya. Perasaan waktu bangun tidur itu begitu membahagiakan, walaupun mendung cuacanya ya. Bangun tidur yang dicari cermin, lihat, masya Allah paling cantik kan ya. Terus masuk ke kelas, ini estrogen tinggi ya. Pas masuk kelas, semuanya ngeliatin apa? Padahal nggak ada yang lihat. Nanti ya. Terus kamu dikasih soal matematika, fisika, kimia, cene-cene. Nggak ada dendam. Kamu dihujat sama teman-teman, nggak ada. Ya, begitu membahagiakan. Tapi maaf, cuma 1 hari. 1 hari. Dan itu biasanya cowok yang ngerti uniknya. Makanya daerah ada berita seorang wanita diperkosa hamil, tokcer ya. Kamu tahu tokcer? Tahu. Kenapa bisa hamil? Berarti si cowok ini tahu dong kalau wanita ini lagi ovulasi. Nah, yang pasangan suami istri juga belum tentu hamil. Ini yang bukan apa-apa diperkosa langsung hamil. Berarti LPDPT. Ngerti maksud saya? Nah, yang bisa melihat itu adalah cowok. Makanya cewek hati-hati. Kenapa kita pakai bajunya longgar, kita pakai kerudung? Karena dia melihat sesuatu aja dari kelakuan kita, wanita ya, dari sikap kita. Cowok itu bisa ngerti, ini estrogennya lagi tinggi. Menarik sekali kita. Beda pada saat wanita menstruasi. Bangun tidur. Ya, berangkat sekolah. Ini kayak gini ya kamu ya. Terus ada yang apa dia? Dan itu selama menstruasi. Jadi jangan heran ya cowok kalau ada cewek yang kayak gitu menstruasi. Ya, nah jadi jangan parahin gitu ya. Ya, oke, Pak, berbanding kembali kan? Jadi estrogen berada pada titik terendah. Dan itu selama dia menstruasi dong. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, kebayang nggak? Nyebelinnya setengah bulan. Ya, Bu bagaimana Bu biar saya estrogen berada pada titik terendah, tapi saya baik-baik saja. Jelas. Dan itu susah istimewa tuh. Susah itu mah dari sononya. Nah, makanya seorang pemimpin itu kalau bisa cowok, jangan cewek. Kenapa? Kalau cewek lagi menstruasi kagak nawar itu mikirnya. Kalau itu suruh kerjain matematika, jadi wajar kalau nanti dia oke. Ya, Bu, tapi saya kemarin menstruasi karena bisa kerjain matematika dan gak ada ini. Bu, pintar banget berarti dia. Jelas. Jelas ya, kalau ada presiden wanita tapi menstruasi, ibu presiden di sebelah sana tuh ngaco tuh, hancurkan, bom bom gitu ya. Mungkin dong kalau presidennya kayak gitu, ngerti ya. Bu, tapi kan biasanya presiden kan udah tua gitu 60, lah lebih parah. Kamu tahu wanita yang sudah di atas 45 atau di atas pokoknya yang sudah mengalami apa? Menopause. Estrogen berada pada titik terendah selamanya. Artinya apa? Kita bisa mikir yang logis-logis gitu. Kalau nenekmu bawel wajar, estrogen berada pada titik terendah. Ketemu kamu, gitu ya? Nah kamu marah, kamu yang gak normal. Kamu gini kalau dibawelin sama nenek kamu, nenek, ya Allah nenek kasihan.
nenek itu estrogen berada pada titik terendah selamanya. Jadi nggak ada bagusnya. Jadi bagusnya pasangan wanita pada saat produktif mereka bisa memunculkan kreativitas yang luar biasa karena wanita tiap bulannya punya kesempatan estrogen berada pada titik tertinggi. Itulah yang menyebabkan kenapa wanita banyak yang juara. Ya, dan satu hal lagi, cowok, dengerin. Kamu kenapa kalah terus sama cewek? Padahal testosteronmu bisa setiap hari kan? Karena kalau belum usia 18 tahun, maka otak kiri dan kanannya kagak seimbang. Artinya, ya nggak bisa kelihatan keren gitu. Ya, calon suka gimana ya? Jangan banget ya. Jadi, ya dia itu mereka ini udah 18. Ya udah aku tuh saya sekarang bilang kayak gitu, ibu itu udah 18 tapi nggak ada keren-kerennya. Ya kan orang tuh beda-beda hormonnya semuanya. Ada yang dia itu harus 19 atau 20 tahun baru kelihatan keren. Makanya, jangan mau pacaran di SMA, cari pacar, cari jodoh, kuliah. Oke? Kenapa? Kelihatan keren semua. Yang dulunya waktu SMA pun nggak ada keren, pas ketemu di kuliah ITB lagi. ITB ya. Ternyata keren banget ya kamu. Tadi mencaludis gitu ya. Jelas? Jelas? Jelas ya. Jadi sekarang nanti hormon ya. Kalau cewek dari kecil otak kanan kirinya udah seimbang, makanya wajar kalau juara terus. Jelas? Kalau cowok dari kirinya main. Kalau ditanya tugas marah dia, ini main pikirannya main game. Cari sesuatu yang dia suka baru nanti bisa memunculkan prestasi. Ternyata kok kalau mamanya yang di rumah suka nanya gimana dia pergi tuh mamanya. Kalau cowok gitu kan, kalau cewek suka ditanya gitu gimana kalau bisa mah gitu ya. Kalau cowok ditanya kayak gitu melengos. Bener nggak? Iya, carilah teman-teman yang tidak akan pernah nanya kemana, ya, yang selalu ready di bareng. Nah, itu solid, bestie gitu ya. Kalau cewek itu mau sih kayak ditanya kayak gitu. Bener? Kalau ya sekarang kenapa perbedaan hormon gitu ya? Bukan berarti kamu bilang cowok itu pasti ada masa depannya. Enggak, belum. Kamu jangan minta itu nanti 18 tahun kamu kayak kosong ya. Kelihatan kerennya ya. Oke. Nanti kalau kelas 12 sudah mulai tuh muncul-munculnya yang keren. Kenapa saya suka ngajar kelas 12? Karena cowoknya mulai keren. Kelas 10 baru kamu di kelas 12 ya? Ya, makanya saya suka ngajar kelas 12 karena cowoknya udah mulai keren. Harus tahu dong, kalau ngajar pilih harus yang bikin bahagia itu bikin semangat gitu ya. Nah kalau nggak bikin semangat apa ya? Kalau kelas 10 masih cuma dia loh. Ya kan? Ada garing di daerah, tahu nggak? Masih kayak SMP ya kan? Kamu 11 lagi pengawasan. Kalau 12 ya, kita buktiin ya nanti kelas 12. Kamu keren nggak ya? Kalau nggak keren berarti 19 kali. 20 berarti. Sekarang perhatikan. Mari ke sini. Jadi estrogen berada pada titik terendah. Terus ya, ovulasi. Makanya hati-hati ya, pas ovulasi dan kita kelihatan sentil, oke? Dan yang hanya bisa melihat adalah cowok. Ya, bagus saya nggak sentil. Tidak, saya akan jalannya juga tidak kalau pas ovulasi. Kalau nggak percaya, buktikan ya. Jadi kamu nanti hitung kapan hari pertama menstruasi bulan ini, kemudian kamu hitung ovulasinya. Begitu enggak? Saya udah ovulasi itu saya bahagia. Ya? Ya, jelas ya, pada umumnya loh, kecuali kalau dia lagi dapat kesedihan gejala biasanya yang berikutnya adrenalin ya, jelas ya, perhatikan. Progesteron di mana? Nah, progesteron ini perhatikan, progesteron ada progesteron warnanya sama, ada biru, ini ya, jalan nggak? Oke, nah progesteron di sini nih. Progesteron ini agak tinggi, nah ini nanti ke sini. Nah, pas ovulasi ikutan naik, tapi dia kalau hamil maka terus. Nah, ini progesteron. Jadi, hormon progesteron pada wanita dipakai pada saat
wanita itu Hamil. Kalau di ovulasi ada sperma yang membuahi, berarti terjadilah zigot, ya kan? Zigot berarti nanti kali rahim wanita itu hamil kan? Maka dia akan progesteronnya akan tetap. Kenapa? Karena untuk menjaga kehamilannya. Kalau estrogennya kalau pas hamil gimana? Turun ke bawah. Berarti wanita hamil itu nyebelin 9 bulan 10 hari. Jadi nanti kamu kalau punya istri mau hamil, nyebelinnya selama kehamilan wajar. Kalau nggak nyebelin, menyenangkan, berarti luar biasa istri. Tapi kalau nyebelin wajar, itu mau marahin. Estrogen berada pada titik terendah 9 bulan 10 hari. Cirinya minta mujak ya, tidak mujak cintanya, dibeliin sejam, kemudian baru pulang. Mujaknya, senang banget ya suaminya. Ini mujaknya gitu ya. Tadi sakit hati kamu kalah, estrogen berada pada titik terendah. Dibeliin. Saya waktu hamil anak pertama nggak bisa kena air bening. Jadi nggak bisa minum muntah, kesentuh juga muntah. Wudhu tayamum, mandi kagak, keramas apalagi. Kebayang? Ih, ngeri ya. Saya mau ngelahirin itu ke salon, disuruh ibu saya 2 botol sampo belum ada busanya. Karena sepanjang itu belum pernah keramas. Kenapa? Sekali keramas, muntah. Gitu. Ya, itu bawaan, saya nggak ngada-ngada. Dan saya cuma bisa minum teh botol sosa. Masa ya saya mau mandi pakai teh botol sosa? Pakai teh botol sosa? Kemudian kagak bisa jalan. Berarti merangkak iya. Kalau ke kamar mandi nggak, kecuali suami saya bilang ya ke Bandung nonton film langsung bisa jalan. Sampai 9 bulan melakukan saya kayak gitu. Oh enggak, saya hamil pertama nanti diceritain lagi ya 11 bulan. Ya, nyebelinnya 11 bulan. Dikit-dikit tangis, karena nggak ada apa-apa. Nah, biar nggak kayak gitu gimana? Biar biasa nggak istighfar. Harus kuat ya, jelas ya. Ya, itu estrogen. Nah, kalau yang nenek-nenek tadi beda, estrogen berada pada titik terendah jelas ya. Nah, nanti pas dia lahirin pun hati-hati, estrogen nggak langsung naik, rendah banget, baby blues yang bisa menyebabkan ibu yang meninggal. Kenapa? Stres dengar suara tangisan bayi. Kenapa stres? Karena kalau ada orang yang melahirkan, pasti yang dipuji siapa? Bayinya. Nanti kalau teman kamu melahirkan, ya istri kamu melahirkan, yang dipuji ibunya yang lahirin, bukan bayi. Bayi maka gak ngerti. Dia cantik banget ya kayak ibunya. Kamu pengen tahu itu menyebabkan ibunya tuh down banget, estrogennya belum naik, masih rendah. Jadi dia down. Cuma dia ngomong, ih nggak untung kayak ibunya ya. Mungkin kita biasa yang nengok bagi yang habis lahir bisa bikin pikiran bunuh diri loh. Jangan salah, itu namanya baby blues. Habis itu dengar tangisan anaknya sendiri, anaknya dibuang. Pergi gitu, stres ya. Kenapa? Karena dia merasa tidak dihargai. Udah ngelahirin luar biasa sakit ya. Bukan dikasih terima kasih sama suaminya. Untung kayak aku ganteng, gitu. Walah. Besoknya istrinya meninggal baru tahu rasanya. Kenapa? Kelakuan dia sendiri jelas. Kenapa? Karena nggak tahu ilmu biologi. Ilmu kehidupan. Jadi estrogen berada pada titik terendah banget itu kan lahir. Ya, artinya wanita itu merasa nggak berguna di dunia ini, ngerti nggak? Dan ada yang menutupi, nggak ada ya aslinya ya, gitu. Kosong. Ini aku mikir tehnya ngomong gitu. Bukan sakit hati kalau kita aja udah sakit hati kan. Orang yang habis lahir gitu lebih sakit hati bisa bikin begini. Ya, terus kalau masih takut jangan yang bayi kalau misalnya orang tuanya udah begini sebelumnya juga beliin yang lain habis lahir, beliin kue roti yang dia suka, baju buat menyusui tubuh misalnya. Kamu pasti cantik deh pakai ini. Itu dong, ya. Kalau sekali ini kan enggak, yang dikasih siapa? Bayi yang udah banyak, nggak pasti bapak ibu beliin kan? Sebelum lahir juga udah banyak tuh baju popok segala macam.
Kanvas bisa beli gitu ya. Paling nggak kalau bingung, ibunya atau anaknya yang dibelinya. Ya kalau bisa dua-duanya banyak uang, atau beliin aja uangnya, kasih aja uangnya, pasti dia akan menguntungkannya kan? Nanti ya. Jelas ya, nanti kalau ada dipraktekin ya, kalau ada tetangga yang melahirkan, jangan sekali-sekali kau hina yang melahirkan, walaupun apapun bentuknya, oke? Walaupun kamu pengen ngomong, ih jelek banget ya, cina gitu ya, tapi tahan. Ya, jangan sampai juga menghina bayi yang dia lahirkan. Sama, ibunya cantik, anaknya jelek banget ya gitu. Ya jangan gitu ya, dia pasti nangis lah. Kayak gitu jelas. Jadi coba untuk membahagiakan yang baru melahirkan, karena estrogen berada pada titik-titik terendah banget. Jelas ya? Oke ya? Nah, yang hormon beres ya? Hormon beres ya? Nah sekarang gitu, perhatikan. Saya tadi udah janjikan, kenapa ada cowok sama cewek ya kan? Ya, kita perbedaan cowok sama cewek itu pada kromosom, oke? Tadi bicara di kelas 12 kromosom, tapi saya terangkan dulu. Oke, kalau cowok itu kromosomnya XY, oke? Kalau cewek itu kromosomnya XX, oke? Ya, kita bedanya beda Y, guys. Kalau cowok kan spermanya berapa kali ejakulasi kan? 250 juta sperma. Macamnya hanya ada 2, jelas? Jadi jumlahnya segitu, macamnya 2. Apa macamnya? Macamnya adalah sperma X dengan sperma Y. Ngerti? Kalau ovum, kalau cewek itu cuma menghasilkan satu ovum dan satu macam kan? Apa ovumnya? X. Ngerti? Nah, kalau ada sperma X membuai ovum X, maka jadi cewek. Kalau ada sperma Y membuai X berarti jadi cowok. Jadi yang menentukan jenis kelamin adalah sperma bapak kita. Oke? Jadi ibu kita tidak berperan. Ibu kita menyumbangkan apa? X. Yang berperan menentukan jenis kelamin adalah sperma. Ya. Nah, sekarang kita pakai teori, oke? Pakai ilmu ya. Oke. Jadi misalnya nih, sperma X sama sperma Y itu dia punya karakteristik seperti laki-laki dan wanita. Kalau sperma X itu wanita banget, pelan, lemah gemulai, ya. Kalau ada halangan, minggir, jalan sperma, minggir, dia, dan hidupnya lama, 2 kali, 48 jam. Ya, yang X ini 48 jam. Kayak cewek. Kalau cowok, yang Y penentu cowok ini, ya kayak cowok sifatnya busuk, pengen cepet, tabrak, mati. Dan cepat mati. Hidupnya cuma 24 jam. Kebayang kemarin ini ada apa ya? Kepala banteng, oke? Ovarium kan? Nah, ini kan ovum kan? Ini ovum kan dia menanti ya, nggak boleh ovum jalan-jalan ya. Oke, nah sperma masuk ke sini kan, 250 juta, gitu kan? Ya, rebutan kan? Rebutan ya kan? Nah, misalnya ada sepasang suami istri melakukan hubungan suami istri hari ke-13. Dia, ya sperma masuk, gitu. Yang pertama kali nyampe ke sini siapa? Dia Pak X. Y, cepet cowok kan? Y kan? Nah, tapi di sini ada tulisan. Mohon maaf, ovum keluar besok. Udah duluan, ovumnya nggak keluar duluan, ya kan? Besoknya, yang dia di mana? Langsung 24 jam. Siapa pemenangnya? X semua, ya kan? Berarti si wanita ini hamil bayi. Berarti bagaimana kalau punya anak cowok? Hari keempat. Tidak, pas hari ovulasi, cicok meong. Langsung bisa menyerap ya. Ya, hari ke-14 melakukan hubungan suami istri, maka yang menang adalah habis sejak kamu boleh.
IPS 1. Saya kaget loh, ngajar dua-duanya kan. Kamu tadi kan bilang, kamu terlalu cinta sama ibu, sama ibu. Wah, ibu itu teh kembar. Oh kembar, saya pikir saking cintanya sama ibu. Dari IPS 1, dia tanya apa sih satu itu? Ya ketemu lagi di waktu itu. Kamu tadi ada di IPS 1, kenapa di sini? Kembar ya ternyata ya. Yang satunya IPS, yang satunya IPA ya. Oke, kita perhatikan. Nah, kembar identik nggak? Identik. Berarti dia kembar identik. Perhatikan. Gimana cara dapatnya kembar identik? Perhatikan. Kembar identik. Kembar itu ada dua ya. Yang pertama adalah identik. Kenapa disebut identik? Karena terdiri dari satu ovum dan satu sperma. Ciri dari identik adalah pasti jenis kelaminnya sama. Jadi kan ini ovum X, misalnya ya, itu apa? Hubungan itu B kan? Nah, berarti dia dapat cowok kan ibunya tuh, ambil cowok kan? Nah, zigotnya cowok kemudian membelah sempurna, jebret, kembar identik. Jelas. Jadi pasti jenis kelaminnya sama, mukanya sama, kelakuan sama, apa sama? Iya. Bukan sama pokoknya ya, orang-orang ya. Kalau dia sendiri, enggak, gitu ya. Ya, oke, perhatikan. Jadi kembar identik. Kalau membelahnya tidak sempurna, jadi kembar siam alias bayi dempet. Oh iya ada. Dempet punggung, dempet perut. Nah, biasanya kalau yang kembar dempet itu dilihat organnya satu apa dua. Misalnya kepalanya dua tapi jantungnya satu. Ya mungkin jantungnya dibelah, nah. Belah jantungnya nggak? Ya kan? Jadi jantungnya, jadi yang satu harus dimatikan. Anggap aja itu cuma satu, cuma kepalanya ada dua. Harus enggak gitu ya. Jadi kalau organnya dua-dua, dibelah sempurna. Kalau cuma organnya satu, nggak mungkin organ sudah dua, hanya setengah-setengah. Jelas? Itu namanya kembar siam. Kenapa? Karena pembelahannya tidak sempurna. Jelas? Nah, sekarang yang kedua itu adalah kembar fraternal. Fraternal itu alias tidak identik. Ini ada wanita luar biasa dari Allah kasih kesempatan untuk mengeluarkan ovum lebih dari satu. Jadi ovarium kanan keluar, ovarium kiri keluarin dua. Ada yang tiga ada. Itu nggak cuma Allah ya. Nah, misalnya dia punya kanan kiri oke ya, ovum kan? Sekarang banyak, nggak usah pusing ya kan, 250 juta kok. Ya, ini X, ini Y, berarti ini jadi anak cewek, ini jadi cowok. Berarti kembar yang jenis kelaminnya bisa beda, ini berbeda dengan sifat yang berbeda. Dia mancung ke depan, dia mau ke dalam. Dia cina cerah, dia gelap. Dia untung, dia apes gitu ya. Oke. Berarti ini fraternal. Terus gimana kalau membelah sempurna? Jebret, berarti hamil 4. Kalau dia punya 3, misalnya, karena banyak, ini FY. Membelah lagi, berarti hamil 6. Banyaknya aku mau uang ya. Kalau hamil banyak, kayaknya di punggung kaya ya. Jadi banyak sih. Jadi kalau tidur kebayang gitu. Salah itu bayangan saya. Gitu ya. Jangan dipercaya. Gitu ya. Jelas. Ini yang kembar ya. Nanti. Nah sekarang kita ke kelompok selanjutnya ada perkataan. Ilmu tentang apa tadi? Embryogenesis. Ya, embryogenesis ini sebenarnya kelas 12 juga ya. Pas awal ketemu ya. Kalau ada kata-kata genesis, pembentukan dan perkembangan ya. Berarti embryogenesis pembentukan dan perkembangan embrio. Pertama, ovum ketemu dengan sperma membentuk zigot, oke? Ya, zigot, kemudian dia membelah terus-menerus ya. Jadi bulatan-bulatan ini namanya morula. Kemudian melekuk ke dalam sedikit namanya blastula, oke? Kemudian melekuk lebih dalam lagi namanya gas. Apa? MBG. Jadi zigot, kemudian morula, blastula, MBG. Apalagi kelas 12 aja kata sekarang ya. Nah, blastula ini nanti ada kata teman kamu tadi betul, ada 3 lapisan. Oke? Lapisan yang paling luar namanya endoderm.
Lapisan yang di tengah adalah Mesothelium. lapisan paling dalam Endothelium. jelas. Jelas. Lapisan paling luar yang pertama kali dibentuk apa tadi kata Lapisan. saraf. Saraf termasuk otak. Epidermis kulit bagian luar. Ya, perhatikan. Berarti yang pertama kali dibentuk adalah saraf otak. Trimester pertama kehamilan. Nanti kalau hamil ingat ya perkataan ibu sekarang ya. Yang cowok juga kalau istrinya hamil ingat ya. Jadi trimester 3 bulan pertama itu pasti mualnya atau kandungan. Mual-mual dan pasti muntah dan ada yang nggak mau makan sama sekali. Padahal harus diingat bahwa pada 3 bulan pertama pembentukan Saraf. otak utamanya. Jadi nanti kamu tanya sama mama kamu kali ya, mama waktu 3 bulan pertama hamil aku makan nggak? Ih, makan, sama sekali nggak makan, mama nggak masuk rumah sakit. Pantas, tahu maksudnya? Jangan kau ungkaplah kesedihan itu ya kan? Hanya untuk guru sejarah khusus saya mengungkap masa lalu. Kalau dengan Bu Eti masa depan yang berlalu biar makanya ibu nggak pernah ngomongin kayak gini karena udah berlalu. Kita mau lihat masa depan aja, ya kan? Ya. Jadi kalau masa depan nanti pas kamu hamil, istri kamu hamil, ingat betul ya. 3 bulan pertama pembentukan apa? Saraf. Jadi harus makan apapun yang terjadi. Ibu saking ngerti itu ya, hamil tuh ya, kamu muntah, makan ya, muntah ya kan? Kalau kamar mandi ingat Magicom, balik lagi ke Magicom, buka Magicom, begitu ya, muntah lagi Magicom. Jadi kamar mandi Magicom. Serius, kenapa? Ingat dong pembentukan otak ya, otak ya, enggak. Pantang menyerang bisa kok dilawan. Ya bukan lawan sih, itu mah udah hormonal ya, muntah aja jangan ditangkap. Jangan harus muntah deh, yang muntah mana? Tapi enggak, habis muntah masukin lagi, muntah lagi masukin lagi. Sampai daun. Jadi kerjaan ibu pas hamil, iyalah aja dong. Di rumah aja, Magicom kamar mandi, jelas? Kalau bahasa daerah ada alat gerak, otot, tulang, sama apa tadi ya? Ekspresi. Nah, ekspresi ya, pengeluaran. Kemudian kalau endoderm yang lainnya ya, ada pencernaan gitu ya. Nanti bisa dibaca lagi ya. Karena itu nggak wajib sekarang kamu hafal kelas 2. Ya? Itu embrio, Genesis. Nah, sekarang terakhir masalah kehamilan ya. Oke, kenapa ibu tanyakan gitu? Karena ibu ngalami. Ada pasti wanita yang lahirin normal? Ada. Pakai apa? Ini orang tua kamu ada ya? Ada mungkin ya. Kalau anak saya nanya, bunda, kalau pas lahirin sakit nggak? Bisa. Kenapa? Loh, saya kalau pas mau ngelahirin itu, udah mulus saya yang lahirin. Kalau ada kan, sampai Jakarta pas suaminya ada kan? Ini jangan salah. Kalau kamu nggak saya datang ke bidan, lihatin kelakuan yang mau ngelahirin. Ada suaminya di depan, itu nggak ini kamu sakit ya ada pokoknya stres dulu. Iya kalau kamu pengen lihat mungkin aja masuk mau ngapain nih? Enggak, Bu, mau ke bidan mau lihat aja. Ini tuh mau melahirkan, bener nggak kata gue? Ya pasti marah-marah itu. Tapi itu sakitnya luar binasa kalau itu ya. Tapi kalau itu rasanya ada, alhamdulillah ya, biasanya ibu mau lahirin ke rumah sakit. Kalau sesar, bahkan bisa menentukan hari itu ya. Artis ya. Jadi hamil Fatih itu anak pertama ibu 45 minggu, 11 bulan. Harusnya lahir bulan Juli, dia lahir September. Ya, makanya dikeluarkan paksa. Ya, dikeluarkan paksa jadi dia sesar. Ya, kemudian pas anak kedua, setengah tahun kemudian ibu hamil lagi. Ibu yakin bisa merasakan hamil normal, melahirkan normal, ya kan? Jadi pas kata dokter, ini udah anak kedua nih, bekas sesar. Masuk ya, nanti operasi tanggal 29 Februari 2012. Ibu bilang, no.
tahun kehabisan, ya kan? 4 tahun sekali ulang tahun, kagak, nggak mau dong, nggak enak masuk ulang tahun ke-4, ke-8, ke-12 kan nggak enak, ya kan? Nah jadi ibu nggak mau, udah Maret aja Maret, oh gitu. Maret, oke Maret, tanggal 10 ya, hari apa tuh dok? Sabtu, oh enggak, jangan Sabtu, kalau ada apa-apa yang akan Jumat gitu. Itu tanggal berapa? 9 Maret 2012, 9 tambah 3, 12, cucu, oh gitu ya. Udah kayak artis aja ya, padahal nggak bayar ya. Tapi bisa menentukan kayak artis bayar jutaan ya. Ini mah pakai BPJS gaya ya, memang gitu ya. Akhirnya ibu ngelahirinnya. Jadi kalau yang saya itu kenapa? Karena ternyata ibu nggak punya oksitosin. Jadi hormon untuk apa? Oksitosin itu adalah hormon untuk kontraksi uterus. Nah kebalikannya adalah relaksin tadi. Ya, jadi oksitosin, relaksin. Jadi nanti rasanya itu katanya ya, ibu nggak belum pernah rasa ya. Katanya mah kayak BAB udah di ujung tapi nggak keluar. Jadi sakitnya bukan main, ya, sakitnya bukan main ya. Jadi luar biasa juga kata yang sudah merasakan ya. Kalau artis itu gimana? Karena ketakutan mules, maka dia menentukan harinya dulu. Gitu ya, ketakutan mules. Jadi dia menentukan hari sebelum dia mules. Jadi kalau mules kan diperkirakan minggu tadi berapa? 37 sampai 40 ya. Nah, minggu 37 sampai 40. Nah, dia ambil tuh 37 awal. Jadi belum mules kan, selesai. Jadi kalau nggak mau ngerasain sakit. Gitu. Tapi sekarang artis banyak yang pakai normal kan? Dan pakai yang air gitu ya. Jadi lahir di air. Ini nggak kerasa katanya. Banyaknya? Langsung berenang lagi. Saya nggak bayangnya gitu. Jadi pas lagi langsung berenangnya nggak bisa berenang. Sudah ya? Jelas ya? Jelas? Nah, kalau ini yang mau tentang hidup ya, kamu nanti masing-masing wanita pasti akan mengalami hal yang berbeda-beda. Nanti kamu boleh nanya sama mama kamu yang jelas. Kamu harus paham bahwa itu adalah proses yang luar biasa. Ya, kalau melahirkan normal, yang sesar juga pun sebenarnya butuh pengorbanan. Jadi kalau sesar itu adalah perut yang disobek, itu 7 lapisan. Jadi di bawah perut ya, di bawah perut di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru bayinya. Dan itu prosesnya cepat kok, nggak ada 15 menit, 10 menitan. Nih, si kayak si badan saya tuh kayak gitu ya. Kan di biusnya di sini saya. Nah, jadi saya bisa ngobrol sama dokter. Dok lagi ngapain? Ini mau dibelah. Dia tuh pengen tahu kan saya biologi. Ada pasien yang meminta dia perutnya diapain gitu ya. Tapi saya nggak boleh lihat ya. Tapi rasain sih, bukan rasain. Jadi kayak boleh-boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beneran. Pas 7 langsung diangkat gitu ya. Oh bayinya keluar. Nah proses jahitnya yang lama. Jahitnya itu sekarang tuh nggak dijahit tapi dibikin kayak pastel. Kalau pastel makannya pastel. Nah kan ujungnya tuh diginin ya. Nah jadi si perut itu diginin. Kayak di hektar tapi nggak ada hektarnya loh. Begini. Nah itu nggak lepas jadi kayak di luar. Itu nggak ada bunga jahitan itu nggak ada. Sisa sekarang udah sampai. Nggak ada bekas itu udah kayak lem aja mulus. Canggih. Itu kata teman saya yang dokter kandungan dia cerita, ini gimana? Kamu tahu pastel nggak ya pastel? Makanya dia tahu. Itu kayak gitu. Jadi dia udah boleh. Ya rasakan aja sebelumnya nanti gimana nasib kalian ya. Ya jelas jangan ketakutan dulu. Saran saya kalau ada yang mau jadi dokter kandungan, nikah dan melahirkan dulu, baru bisa jadi dokter kandungan yang sejahtera. Kalau belum nikah sama apa? Ya takutnya stres. Oke? Berarti hari itu selesai ya. Kamu boleh ngumpulin hari ini atau pertemuan selanjutnya nggak apa-apa hari apa? Maksud ya. Kalau nggak masuk bilang kayak gue jadi kamu pakai. Parah dulu. Yang banyak dong, udah kayak macam. Jangan gabung kita kayak itu belajar. Paling pelaku yang